Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 20 Januari. Judul dari materi kita hari ini adalah Prinsip 101%. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dari surat Rasul Paulus yang pertama untuk jemaat di Korintus, bab 1 ayat 10. Para kader yang saya cintai, gereja di Korintus benar-benar memberi Paulus salah satu tantangan terbesar dalam hidupnya. Dalam suratnya, dia dipaksa mengkonfrontasi beberapa masalah. Dan bisa saja dalam suratnya itu berisi kata-kata teguran yang keras. Tapi sebaliknya, Paulus melihat potensi gereja itu dan bukan masalahnya. Dia mempraktekkan prinsip 101%. Apa itu prinsip 101%? Yaitu menemukan 1% yang bisa Anda puji dan memberikan 100% perhatian Anda ke sana. Walaupun Paulus tahu bahwa dia harus menjawab isu yang ada, dia memulai surat-suratnya dengan kata-kata pujian. Aturan kepemimpinan nomor 1, pujian datang sebelum konfrontasi. Walaupun gereja Korintus bermasalah, Paulus masih bisa melihat hal-hal baik yang ada di dalam mereka. Yang pertama, mereka diperkaya oleh Tuhan. Yang kedua, mereka bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan benar. Seorang pemimpin yang baik melihat hal baik yang ada dalam diri orang yang dipimpinnya dan memujinya. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengatasi masalah. Para kader yang saya banggakan, kalau kita perhatikan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada umat di Korintus, sedikit berbeda dengan surat-surat yang ditujukan kepada umat yang ada di Filipi. Surat kepada orang-orang di Filipi penuh kata yang halus, santun, dan hampir tanpa teguran. Berbeda dengan surat-surat kepada umat di Korintus. Karena gereja di Korintus mengalami banyak masalah. Dan berbagai masalah itu harus dipecahkan. Dari tempat yang jauh, Paulus harus menuliskan surat. Dan surat itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tapi Paulus melihat masalah-masalah yang ada tidak bisa diselesaikan hanya dengan teguran. Dia menggunakan prinsip 101% yang tadi disebutkan. Apa itu 101%? Seorang pemimpin harus menemukan 1% hal baik yang bisa dia pakai untuk memuji sebelum dia memberikan teguran. Paulus sangat yakin bahwa di antara setumpuk masalah pasti ada hal baik yang ada di dalamnya. Ada 3 hal tadi setidaknya yang ditemukan oleh Paulus di antara jemaat di Korintus. Dan 3 hal ini dipercaya Paulus datang dari Tuhan. Yang pertama, mereka diperkaya oleh Tuhan. Yang kedua, mereka bersekutu dengan Tuhan. Karena walaupun banyak masalah, mereka tetap beribadah dan bersekutu mencari Tuhan. Dan yang ketiga tadi, mereka ternyata masih bisa membuat keputusan yang tepat dan benar. 1% ini bisa menyembuhkan banyak hal. Sehingga prinsip 101% ini, jika kita terapkan juga di zaman kita, di dalam organisasi dan kelompok kita saat ini, bisa diharapkan kita akan menyelesaikan banyak masalah. Percayalah, Tuhan hadir di semua kondisi dan Tuhan memberkati semua ciptaannya. Prinsip 1% yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing. Para kader, pertanyaan kita hari ini, hal baik apa yang Anda lihat dalam diri seseorang sebelum Anda mengkonfrontasinya? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati.